Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Risa Putra. Saya kuliah di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yaitu metode numerik. Nah, maksud saya membuat video ini tak lain untuk tugas UAS saya di matematika teknik 2. Jadi saya memahami materi ini cuma beberapa bulan saja. Jadi mohon maaf bila saya kurang menguasainya ya Ibu Rina. Di video ini mungkin akan cukup memakan waktu banyak. Jadi saya sarankan persediakan kopi dan gorengannya di samping kalian sambil mendengar video ini sampai beres, oke? Jadi saya akan menjelaskan metode numerik ya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu metode numerik. Metode numerik adalah cara penyelesaian masalah secara matematis dengan menggunakan operasi aritmetika. Nah, jadi tidak semua permasalahan matematika itu bisa menggunakan metode analitik. Makanya ada juga permasalahan di dalam matematis itu diselesaikannya secara menggunakan metode numerik. Nah, cara penyelesaiannya itu banyak juga cara-caranya seperti Dirac-Taylor, terus Dirac-Maclaurin, sistem persamaan nonlinear, sistem persamaan linear, dan interpolasi. Nah, semua materi itu yang akan saya jelaskan di video kali ini. Jadi, tolong simak video ini sampai beres, dan saya akan cantumkan juga di deskripsi di menit berapa materi-materi yang tadi saya sebutkan, agar kalian, jika kalian ingin membutuhkan materi tentang Dirac-Taylor, langsung saja ke menit yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dan kita lanjut ke materi pertama, yaitu Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin. Maclaurin. Hehe. Ayo simak video sampai beres ya. Ya, Bu. Nah, ini adalah materi yang pertama di dalam metode numerik, yaitu cara penyelesaiannya itu menggunakan Dirac-Maclaurin, dan Dirac-Taylor. Nah, kita lanjut ya. Di metode numerik yang akan saya jelaskan di materi yang pertama, ada dua, Dirac-Maclaurin dan Dirac-Taylor. Nah, pertama itu Dirac-Maclaurin. Apa sih Dirac-Maclaurin itu? Sebenarnya Dirac-Maclaurin itu masih sama dengan Dirac-Taylor, karena pada dasarnya Dirac-Maclaurin itu tuh adalah kasus khusus dari Dirac-Taylor. Maksudnya kasus khusus itu Dirac-Maclaurin itu fungsi yang diekspansi di sekitar X sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau di Dirac-Taylor itu X itu sama dengan bebas, tergantung soal. Misalkan X sama dengan 1, X sama dengan 2. Nah, sedangkan kalau Dirac-Maclaurin itu tuh khusus, Taylornya khusus. Cuma di X-nya itu sama dengan 0. Mau berapapun fungsinya, tetap X itu bakal sama dengan 0. Nah, si Dirac-Maclaurin ini juga disebutnya juga Dirac-Taylor baku. Nah, ini adalah rumusan atau persamaannya. Fx, fungsi X sama dengan fungsi pertama ditambah fungsi turunan pertama. Maksudnya ini fungsi pertama apa ya? Fungsi awal ditambah fungsi turunan pertama. Itu harusnya itu ntar kita lihat aja perbedaan persamaan Dirac-Maclaurin sama Dirac-Taylor. Nah, kita lanjut lagi. Turunan pertama X-nya kan turunan pertama X, karena X itu semuanya 0. Jadi turunan pertama dikali 0 dibagi 1 faktorial X, ditambah turunan kedua 0 dibagi 2 faktorial dikali X kuadrat, dan seterusnya sampai tak hingga, karena kita tidak tahu sampai ke N berapa. Ini N0, ini N1, ini N2, ini N3, dan ke N berapa, sehingga
error yang dihasilkannya itu semakin kecil gitu. Karena kan kita menyelesaikan sebuah masalah matematis, misalkan ada sebuah grafik gitu, kita ingin tahu apa sih errornya itu ke n sampai ke n berapa, sampai errornya itu sampai 0 gitu errornya. Kita udah tahu bisa sampai ke N10, N100, N1000 kita udah tahu. Karena ini tuh masih kurang gitu. Masih kurang penjelasannya menggunakan itu masih kurang untuk menyelesaikannya. Nah, sedangkan direct Taylor ya, yang tadi saya sebutkan, ini itu representansi dan fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga yang kata saya itu. Kalau saya tidak tahu ke n sampai ke n berapa, sehingga si grafik si arrow-nya itu bakal dikit atau bahkan sampai 0. Kita tahu kita dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Direct ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Jadi no limit gitu sampai limit. Direct Taylor ini sejarahnya itu dari matematikawan Inggris namanya itu Brock Taylor. Sedangkan karena bila tersebut terpusat dari nol atau disebut yang tadi saya sebutkan Maclaurin, yaitu sejarahnya itu dia itu diciptakan atau ditemukan oleh matematikawan Skotlandia, yaitu namanya Colin Maclaurin. Nah, ini adalah persamaannya. Untuk setiap fungsi fx yang diferensiable di titik C, maka fx dapat ekspansi sebagai berikut. Fx sama dengan fc. Ini bisa pakai C, bisa pakai X, bisa pakai A. Ini mah perumpamaan doang ya. Ini mah karena di Google-nya C, jadi saya gunakan C juga. FC atau turunan awal ditambah turunan pertama C dibagi 1 faktorial X dikurang C. Nah, ini kan X kurang C. Sedangkan di deret Maclaurin itu cuma X doang. Kenapa? Karena kan ini tuh si 0 ini tuh sebagai C. Kan mau X dikurang 0 kan X juga. X dikurang 0 kuadrat, X dikurang 0 kuadrat, tetap X kuadrat jadinya. Jadi kita rumusnya langsung gini, langsung udah baku ini mah udah kayak gini dari sananya. Nah, kita lanjut lagi ya, ini turunan kedua, C dibagi 2 faktorial, X min C kuadrat, dan hingga. Atau lebih simpelnya itu kita bisa dibuatkan rumusnya seperti ini. Sigma N sama dengan 0 sampai hingga. Jadi N sama dengan 0, ini N sama dengan 0, sampai hingga. Fn C dibagi N faktorial. Tergantung banyaknya N yang akan digunakan. X min C N faktorial. Nah, kita bisa lihat dari grafiknya juga, seperti ini nih. Misalkan kita dari N0, N0 itu garis, terus N1 segini, ini sampai mengikuti gambar seperti ini ya. Kita gak tahu sampai N ke berapa biar dikit errornya. Nah, ini di N ke-8. R8 itu adalah apa sih namanya itu suku jumlahan sampai jumlah N itu sampai ke suku ke-8 sampai si errornya itu benar-benar 0. Ya guys. Jadi kita gak tahu nih sampai N berapa. Terus kalau kita nggak tahu, masa kita mau ngitung sampai ke N100 kan olap lah, capek gitu. Jadi, maaf virus guys. Mohon maaf ya virus ya, ada aja virus nih. Lanjut ya. Nah, solusinya, nah ini ada solusinya ternyata. Nah, menggunakan truncated direct Taylor. Karena suku-suku direct Taylor itu tidak berhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis direct Taylor dipotong sampai suku order tertentu. Direct Taylor itu dipotong sampai suku order ke n. Dinamakan direct Taylor terpotong atau disebut itu truncated direct Taylor. Jadi maksudnya gini nih, kan kalau direct Taylor itu kan kita tidak tahu ya sampai suku keberapa sehingga si errornya itu jadi 0. Jadi kita temukan apa sih ada lagi solusi yang lain, yaitu menggunakan truncated atau si ordernya itu dipotong. Misal gini, ini beda rumusnya hampir sama, tapi sininya tuh pakai simbolnya bukan sama dengan tapi negasi, kita lupa lagi ya. Nih, misalkan kita di soalnya itu coba kerjakan rumus ini menggunakan direct Taylor sampai ke direct Taylor truncated sampai ke order keempat. Jadi itu tuh kita cuma ngerjainnya sampai ke order keempat doang. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan truncated, kita nggak tahu sampai ke n berapa. N berapa ini ininya tuh sampai errornya tuh sampai 0. Jadi ini sangat digunakan, sangat perlu sekali gitu. Nah, saya akan coba kasih contoh soal ya. Kita ambil aja cos aja ya, cos.
jangan terlalu banyak. Saya contohkan aja cos, beda-bedanya menggunakan Maclaurin, Taylor, dan truncated Taylor. Dengan ketentuannya itu X sama dengan 0 udah jelas ya, itu untuk deret Maclaurin, X sama dengan 1 untuk deret Taylor, dan degree atau order keempat untuk truncated Taylor. Jadi saya ngerjakannya itu sampai ke order keempat doang. Kita lihat perbedaannya, apa bedanya gitu ya. Kita lanjut ke, kita langsung ngerjakan contoh soal ini ya. Guys, saya akan coba aja ini ya, ngerjakan soal jika diketahui itu fungsi matematika itu adalah cos x. Kita ini rumus Maclaurin yang tadi ya, kita coba masukkan. Untuk turunan pertama sudah jelas, aduh ya Allah, minyak angin itu tuh kok gini sih. Itu turunan pertama itu turunan pertama jadinya fungsi awal itu f0 berarti itu tuh sama dengan cos x, karena kan langsung aja tulisnya. Terus turunan pertama, terus pertama dari c nya itu x nya itu 0 ya, jadi cos x. Jadi cos x turunan pertama berarti cos x diturunkan itu jadi min sin x. Turunan keduanya berarti kalau min sin itu min cos lagi, lupa guys. Dan seterusnya ya, kita nggak tahu kalau tak hingga, kita cuma 2 doang lah biar cepet. Nah kita sekarang kayak ini cos x. Kalau cos x itu kalau berarti x itu kan sama 0 semua. Cos 0 itu sama dengan berapa ya? Cos 0 itu sama dengan 1. Oh iya 1. Sedangkan kalau min sin x nya kan menjadi 0. Kalau sin 0 itu berarti 0. Kalau berarti ini minus cos x dengan sama dengan berapa ya? Satu lagi lupa. Tadi udah ya jelas. Nah, sekarang kita masukin ke rumus ini. Aduh, buram guys. Maaf ya. Jadi kalau kita masukin ke rumus seperti ini, f0 itu kan jadi 1. Udah, itu doang. Ditambah turunan pertama itu 0. Berarti bisa ditulis 0x 0x harusnya ini tuh 0x berarti cuma x per 1 faktorial itu berarti 0 kali 1 1 doang, berarti 1 faktorial mah 1 kan 1 atau 0 ya, apalagi 0 ya 1 benar 1 di 1 tambah, karena kenapa nih 1, karena kan f0 nya itu kan 0 jadi taken x nya jadi x1 ditambah keturunan keduanya itu kan minus 1 berarti cuy. Jadi kurang 1 per 2 faktorial itu 1 kali 2 x2 dan seterusnya. Itu untuk Maclaurin gini doang ya. Gampang kan? Ya emang gampang. Enjoy. Kita masuk ke Taylornya. Taylor tuh berarti kita lanjutin aja langsung ke sini, dasarnya nyambung juga. Tapi si cos x-nya itu diganti sama 1. Jadi kalau cos 1 itu kan, karena kan kenapa ini 1? Karena kan x sama dengan 1 untuk Taylor. Jadi cos 1 itu 0,99 udah saya hitung 0,99. Terus minus sin 1 itu sama dengan minus sin 1. Minus 0,017. Berarti kalau minus cos 1 sama dengan minus 0,99. Kita masukkan aja ke rumus ini. Fx sama dengan ini kan ini awal 0,99 berarti 0,99 plus minus kan, ini kan minus simbolnya, lupa. Minus berapa? 0,017. Nah, kita bingung kan, x dikurang c itu gimana sih cara ngejelasinnya? Saya itu gini biasanya, x sama c itu saya asumsikan itu sebagai h. Jadi gini 0,00 h per 1 faktorial itu 1. Terus dikurang 0,99 per 2 faktorial itu 2, x min c kuadrat, jadi h kuadrat.
kuadrat, dan seterusnya. Saya tidak tahu sampai ke berapa biar errornya itu 0. Nah, sekarang yang terakhir, kita kan nggak tahu kan kalau kita terusin sampai ke N100 kan kita tahu kan memang apakah itu N100 atau N ke berapa biar errornya 0. Jadi saya potong sampai order 4 doang. Berarti kita lanjutin, ini kan cuma 1 cuma 2. Berarti kalau kita lanjutin turunan ke 3 itu X ya, berarti ini kan soalnya nggak 0. Berarti min cos ke sini lagi, min cos sin berapa ya? Apa nih? Turun kedua min cos jadinya sin lagi dong. Ya benar kan negatif ya, sin lagi. Sin X. Berarti kalau turun ke 4 aja biar cepet. Kalau sin itu kan sin itu jadi cos. Jadi cos X. Iya benar. Kalau cos X itu kan berarti sin 1 itu kan di sin itu kan 0,07 berarti positif 0,017 berarti cos X itu sama dengan 0,99 plus ya berarti ya simbolnya. Jadi kita tambahin. Jadi hasil akhir itu seperti ini. Ini order awal kita dikurang 0,017 H per 1 faktorial dikurang 0,99 H kuadrat per 2. Berarti kalau ini berarti order ketiga berarti hanya juga 3. Ini hanya 4. Dan ini juga 3 faktorial. Ininya 4 faktorial. Berarti di plus 0,0717 H3 3 faktorial itu 1 2 3 6 iya 6 ditambah 0,99 H4 1 faktorial itu 1 2 3 6 1 dikali 2 2 dikali 3 6 dikali 4 24. Jadi gini jawabannya tuh. Sekian deh. Udah, jadi semua rentetan ini tuh nyambung semua tuh. Itu doang guys. Jangan lupa kalau saya salah, terus saya lagi bingung juga nih. Jadi tolong dibenarkannya di komentar ya kalau saya ini salah perhitungannya. Sekian materi pertama yang dapat saya jelaskan tentang Deret Taylor dan Deret Maclaurin. Kalau saya tadi kurang hitung atau saya salah perhitungan, mohon maaf ya. Saya lagi gitulah pokoknya komentar saja di komentar kalau cara saya tadi itu salah atau kurang tepat. Tapi insya Allah sih itu benar. Udah saya cross check itu benar sebelum saya rekam video ini. Bila ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja di komentar. Dan mungkin untuk materi yang pertama cukup sampai di sini aja ya. Kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu tentang sistem persamaan non-linear. Nah, ini juga materinya cukup panjang, jadi tolong simak sampai beres. Oke, kita langsung lanjut ke materi yang kedua. Guys, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persamaan non-linear. Nah, di persamaan non-linear ini ada dua metode lagi untuk menyelesaikan ini persamaan non-linear ini. Yang pertama metode terbuka dan yang kedua adalah metode tertutup. Untuk persamaan non-linear itu adalah untuk menentukan akar-akar persamaan. Untuk menentukan akar persamaan non-linear, di mana si akarnya itu adalah fungsi fx sama dengan 0. Jadi harus fx sama dengan 0. Dengan kata lain, si fx-nya itu adalah titik potong dari kurva x, fx dan sumbu x. Contoh, fx sama dengan ini, sekarang ada persamaan seperti ini. Ini tuh harus sama dengan 0. Kalau di persamaan non-linear itu. Kalau di persamaan yang selanjutnya ntar, persamaan linear itu sama dengan bebas, soalnya kan itu melinear, continue gitu. Kalau ini mah kan non-linear, jadi harus 0 gitu, sama dengan 0. Nah, ini ada rumusnya. Mx ditambah c sama dengan 0. Harus jadi 0 ya. Jadi x sama dengan c dibagi m. Atau menggunakan kalau persamaannya kuadrat, cara penyelesaiannya itu adalah ax2 ditambah bx ditambah c atau menggunakan rumus ABC. Min b plus minus ini 2a. Bagaimana untuk menyelesaikan persamaan x sama dengan 0?
Nah, itu adalah ini persamaan non-linear nih. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, menggunakan rumus-rumus ini. Ada cara-caranya. Nah, terus untuk metode pertama adalah metode tertutup. Untuk mencari akar. Jadi kalau metode tertutup itu kita tuh mencari akar pada range A sampai B tertentu. Jadi antara range A ini misalkan ini grafik ya, grafik nih. Jadi dari range A sama range B itu A dan B itu garisnya itu harus ada akar. Akarnya itu harus si A dan si B-nya itu harus lebih kecil dari 0. Dan dia itu harus si A dan B itu harus berlawanan bentuk itunya tandanya. Jika si A-nya itu si A-nya itu positif, maka si B-nya itu harus negatif. Misalkan A-nya itu di kurva Y3, sedangkan si B-nya itu harus di kurva Y-nya itu minus, jadi positif sama minus. Nah, ini juga bisa dikatakan konvergen, metode konvergen. Nah, di metode tertutup ini ada 3 cara lagi, yaitu menggunakan metode tabel, biseksi, dan regulavalsi. Untuk metode tabel ini tuh sulit didapatkan penyelesaiannya karena yang R-nya itu kecil, kita nggak tahu X dengan 0 itu sampai mana gitu. Nah, makanya ini tidak digunakan dalam persamaan nonlinear, tapi metode ini tuh digunakan sebagai tafsiran awal dari metode-metode yang lain. Nah, untuk kita lihat dari tabel ini, nih ya, misalkan N-nya itu N ke N, masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga dibuat tabel seperti ini. Nih, ini ada algoritmanya. Kita harus menginvestasi dulu fungsi x, terus kita tentukan dulu range-nya, terus kita tentukan dulu jumlah pembagian n-nya, kita hitung step by step pembagian h-nya, terus kita hitung x bawah sama x atasnya, terus kita cari pokoknya ada algoritma seperti ada yang di depan. Ini adalah algoritma metode tabel. Tapi kalau si fx hanya semakin kecil, maka si x-nya itu adalah penyelesaiannya, atau penyelesaian itu berada di antara si xa sama si xk dan xk plus 1. Nah, ini contoh permasalahannya. Misalkan ada soal jika persamaan x plus ex sama dengan 0, dengan range-nya itu adalah dari min 1 sampai 0, maka berapa si fx-nya? Caranya itu kita bagi dulu rentang minus 1 sampai 0 itu sebagai 10. Berarti min 1, min 0,09, min 0,08, dan sampai 0,0. Nah, dari tabel ini tuh kita lihat yang paling mendekati 0 itu mana. Nah, kalau dilihat dari tabel itu yang mendekati 0 itu di minus 0,6 sama minus 0,5. Nah, lalu kedua itu tuh ditambahkan lalu dibagi 2. Nah, hasilnya maka fx akhirnya itu 0,0047. Nah, untuk metode yang kedua adalah metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel. Jadi, metode biseksi ini adalah berasal dari metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya untuk metode ini itu, pembagian rangnya itu menjadi 2 bagian saja. Dari 2 bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung akar dibuang. Jadi yang tidak mengandung akar itu dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Dari nilai X ini dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematik, suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA lebih kecil dari FB. Setelah diketahui bagian mana terdapat akar, jadi kalau kita sudah tahu terdapat akar, maka batas bawah sama batas atas itu diperbaharui lagi sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar, yang mempunyai akar. Nah, ini adalah algoritma biseksi, hampir sama kayak algoritma tabel ya. Kita harus indefinisikan fungsi x dulu, fx-nya, terus tentukan nilai a dan b dan seterusnya. Bisa dibaca juga ya di PPT karena terlalu panjang, bisa dibaca-baca. Terus metode yang ketiga itu adalah regulavalsi. Metode regulavalsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan pembimbingan dan selisih tinggi dari 2 titik atas range. Seperti halnya metode yang sebelumnya, metode ini bekerja secara iterasi dengan melakukan update range. Nah, untuk algoritmanya seperti yang di depan, bisa dilihat juga ya. Nah, untuk metode yang terbuka, metode yang kedua itu, kalau metode ini tuh bedanya itu
Ini dia itu harus memerlukan tembakan awal, tembakan ditebak, oh ke awalnya itu 0, 1 berapa gitu. Nah, xn dipakai untuk menghitung xn plus 1. Hasil dapat konvergen atau divergen. Nah, di metode terbuka juga ada beberapa cara lagi ya. Yang pertama adalah metode iterasi sederhana. Ini tuh metode yang memisahkan, jadi dia tuh memisahkan x dengan sebagian x yang lain. Sehingga bisa diperoleh x itu adalah sama dengan gx, bukan fx gitu. Jadi gx, jadi dikenakan si x itu dipisah gitu sebagian. Untuk algoritmanya itu seperti bisa dilihat di depan. Pertama itu identifikasikan fx dan gx dan seterusnya. Nah, untuk metode yang kedua itu adalah Newton-Raphson. Ini adalah metode pendekatan yang digunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau batas atau apa sih ini atau gradien pada titik tersebut. Untuk algoritmanya itu hampir sama kayak yang sebelumnya, bisa dilihat juga di depan ya. Nah, tapi di metode ini itu ada permasalahan-permasalahan. Yang pertama itu adalah ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya itu berada pada titik ekstrim atau titik puncak. Karena pada titik ini f1 x sama dengan 0. Bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik selanjutnya akan berada di titik hingga. Metode ini menjadi sulit atau lama mendapatkan penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner. Terus yang terakhir adalah metode scan. Ini tuh adalah perbaikan dari metode regulasi, metode yang tertutup, dan metode terbuka Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui suatu titik, y dikurangi 0 sama dengan mx kurang x0, di mana m diperoleh dari dua titik pendekatan x0 dan x1. Kedua titik pendekatan ini diambil pada titik-titik yang dekat agar konvergensinya dapat dijamin. Nah, ini adalah algoritma atau alur penyelesaiannya. Nah, inilah contoh-contoh penyelesaian. Jadi, contoh-contoh penyelesaian dalam persamaan linear. Yang pertama itu adalah kita harus menentukan nilai maksimal dan nilai minimal sebuah fungsi non-linear. Terus kita hitung juga nilai konstansinya. Terus kita tentu juga titik potongnya itu di mana dan beberapa fungsi non-linear. Banyak digunakan untuk keperluan perhitungan-perhitungan secara grafis. Nah, mungkin untuk materi ini cukup sampai sekian. Mohon maaf bila kurang jelas. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan linear, sistem persamaan linear atau SPL. Itu adalah materi ketiga di video saya. Kita langsung lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke guys, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu materi ketiga dalam metode matematik, yaitu sistem persamaan linear. Tadi kan sebelumnya kan sistem persamaan non linear, kalau sekarang sistem persamaan linear. Ya kan saya bahas di dalam sistem persamaan linear itu ada 3 metode, yaitu metode eliminasi, metode dekomposisi, dan metode iterasi. Nah, di setiap metode itu juga ada lagi metode lagi atau cara penjelasannya lagi. Jadi masih banyak lah yang akan saya jelaskan di materi ini. Nah, kita langsung lanjut ya. Nah, untuk sistem persamaan linear itu ada tiga yang akan saya jelaskan. Itu sudah saya sebutkan. Nah, saya sekarang pertama saya kasih tahu dulu apa sih sistem persamaan linear itu. Nih, sistem persamaan linear itu menggunakan matriks ya itunya. Nah, saya itu dari matriks ini kita ingin cari tahu berapa sih x1, x2 sampai x3-nya, atau x sampai x ini kita ingin tahu dari si matriks ini. Atau ini tuh B1 itu sama dengan x sama dengan ya. Nah, di mana A ini tuh sebagai koefisien konstanta, sedangkan B1 ini atau hasil akhirnya itu konstansi atau nilai aslinya gitu, nilai asli dari sini. Dan ini itu banyaknya persamaan atau matriks yang banyak digunakan yang digunakan. Nah, untuk menyelesaikan ini semua itu ada tiga metode untuk menyelesaikan sistem persamaan jabar linear. Ini linear ya. Nah, yang pertama itu metode eliminasi. Metode eliminasi itu ada yang akan saya jelaskan itu adalah eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Terus yang kedua itu metode iterasi, iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Dan yang terakhir itu metode dekomposisi LU sama Cholesky. Lanjut ya. Kita harus tahu dulu dalam sistem persamaan itu, harus tahu dulu matriks ilmu dasar ini ya. Ini kalau A1 A2 itu kalau ke samping itu disebutnya kolom,
Kalau ke bawah itu disebutnya baris ya guys. Nah, di operasi matriks juga ada banyak, yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian, transpose, inverse, dan determinan. Ini kita harus bisa dulu, harus menguasai dulu ini. Saya ini ilmu dasar di matematika. Nah, contoh seperti ini. Ini A dan B. 31 itu adalah sebutnya kolom. Sedangkan 389 ini adalah baris. Jadi ini sebutnya itu dua baris, dua kolom, tiga baris. Oh, ini dua baris, dua kolom. Nah, matriks juga banyak jenisnya. Pertama itu jenis matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga atas dan bawah, atau bawah, matriks simetris, vektor baris, dan vektor kolom. Kita langsung nih. Jadi di dalam sistem persamaan linear itu ada 4 cara penyelesaiannya. Ya guys, jadi di SPL ada 4 cara. Yang pertama itu penyelesaiannya itu ada. Di sistem persamaan itu ada, tapi itu cuma satu, tunggal. Nah, seperti ini. Ini kita asumsikan nih A, ini B. Jadi ketika A dan B ini bertemu, ini tuh sebenarnya ini disebut sistem persamaan linear, ini disebut SPL. Tapi dia tuh cuma nih di sini berarti SPL-nya tuh cuma satu doang, tunggal. Karena di sini bertemu dua garis ini. Berarti di sini adalah SPL-nya dan tunggal. Sedangkan kondisi yang kedua itu penyelesaiannya itu ada, tapi dia kondisi buruk. Kenapa? Karena kita nggak tahu sampai ke suku berapa ini atau ke ini berapa terjadinya SPL. Ini kan saling berdempetan nih. Jadi dalam segini itu ini adalah SPL-nya, tapi kita nggak tahu ini berapa sih SPL yang sebenarnya itu. Jadi kondisi ini itu sangat buruk. Nah, yang ketiga itu dia itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak bertemu gitu, tidak bertemu antara si A dan si B ini. Jadi terus saja sampai ke hingga sampai ke ujung. Kita nggak tahu sampai pokoknya tidak di sini tidak ada di SPL, ini SPL tapi tidak ada penyelesaiannya. Dan yang terakhir itu tak berhingga. Maksudnya tak berhingga ini itu adalah gabungan dari A dan B, digabung dan terus panjang sampai tak terhingga. Ini ada tapi tak terhingga. Kita nggak tahu si A-nya berapa, si B-nya berapa. Dan ini nyambung, apa sih ngegabung dan tak terhingga gitu. Jadi ada empat penyelesaian di SPL. Nah, kita langsung masuk aja ke metode eliminasi. Tadi kan yang eliminasi itu ada dua, eliminasi Gauss sama eliminasi Gauss-Jordan. Kita lihat ya perbedaannya. Soalnya ini mirip dikit soalnya. Di sini kita ada 3 persamaan. Persamaan E1, E2 dan E3. Eliminasi Gauss ini misalkan ada 3 persamaan ya, E1, E2, E3. Nah, kita eliminasi dulu sehingga seperti ini bentuknya. Kita harus membuat 0 segitiga seperti ini. Terus kita substitusi ulang sehingga kita harus dapat mencari X1, X2, X3 itu. Nah, caranya gini, X3 itu adalah B3 dibagi A3. Kan sedikit ya rumusnya. Jadi yang pertama itu kita harus buat dulu eliminasi seperti ini, 0 segitiga ini. Terus kita cari X1, X2, X3-nya. Nah, selanjutnya ini untuk proses perwat ininya. Dari sini ke sini itu gimana caranya? Seperti ini caranya. Yang pertama itu X1 dari E1 E2. Jadi kita ini E2 ini E3. Kita buat dulu dia jadi 0. Nah, udah dibuat dari 0, caranya itu adalah silakan E2 itu cari E2. Sama dengan E2 berarti si ini misalkan ini 3 dikurang 2 kali 1, 3 kurang 2 kali 1 berarti 3, misalkan ini 4 dikurang ini 2, ininya 2, jadi 4 dikurang 2 kali 2 4, jadi 4 dikurang 4 jadi 0, ini 0. Sama seperti ini juga E3 misalkan ini 4 juga dikurang ininya M3 2-nya, M3 1-nya itu 2 kali ini kurang jadi 0 juga. Kalau udah di eliminasi seperti ini, terus kita eliminasi 0 yang di sebelah sini. Sama kayak itu juga rumusnya. Nah, ini untuk proses substitusi ulangnya. Yang tadi B3 dibagi A. Seperti ini, terus ini juga X2 dan X1. Nah, yang kedua ini adalah rumus lanjutan dari eliminasi Gauss-Jordan.
Kalau tadi Gauss mah cuma ininya doang yang nol. Kalau Gauss Jordan itu atas sama bawahnya itu harus nol juga. Dan ininya itu harus satu satu satu. Kalau yang tadi mah bebas di row ini harus satu satu satu. Dan gak ada substitusi ulang. Jadi cuma sampai sini doang. Kita sudah tahu x1, x2, x3-nya itu berapa. Nah, atau kita bisa cara yang kedua yaitu menggunakan inverse matrix. Nih, pertama ini dulu. Terus kita yang ini tuh dibuatin ini dulu. Terus kita forward dieliminasi si ini itu jadi inverse. Terus dikali dua ini tuh. Nah, yang metode kedua itu adalah metode komposisi LU. Nah, metode komposisi LU itu cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Nah, maksudnya gini nih. Kita dari persamaan ini kita harus buat persamaan L dan buat persamaan U dan lalu L dan U itu dikali. Nah, untuk L itu sama kayak tadi caranya itu sama seperti Gauss, kita harus buat dulu. Tapi ini mah nolnya di atas. Kalau U itu nolnya di bawah, lalu dikali. Nah, ini prosesnya nih. Nah, tapi di komposisi L itu juga ada bagiannya lagi. Yang pertama itu ada naif. Nah, kalau naif itu penurunan dari posisi elemen Gauss. Tapi si L-nya itu nanya itu di atas, sedangkan U-nya itu di bawah. Nah, terus dikali dua-duanya. Uh, terus yang selanjutnya adalah dekomposisi LU crowd. Matriks L dan U dicari dengan menyaksikan persamaan LU dikali L dikali U dengan A. Nih, ini L, ini U. Nah, jadi segini hasilnya. Nah, ini cara itunya bisa dilihat sendiri ya. Cukup panjang juga untuk yang crowd. Selanjutnya untuk yang Koleski itu digunakan jika matriks sistem A-nya itu adalah matriks simetri, yaitu A sama dengan A transpose. Matriks simetri A bisa dikomposisi menjadi L dikali L transpose sama dengan A. Sama seperti tadi, tuh, ya sama. Tapi transpose ini mah. Ini caranya bisa dilihat juga, tuh kayak gini. Nah, ini yang terakhir metode iterasi. Yang metode iterasi juga ada cara-caranya juga. Yang pertama, iterasi Gauss-Seidel. Nah, cara menyelesaikan sistem persamaan linear yang dilakukan secara iteratif itu biasanya digunakan untuk sistem yang besar. Jadi yang besar-besar itu nilai-nilai yang besar-besar atau n yang jumlahnya ratusan atau persamaannya ratusan menggunakan ini. Di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembuatan yang dilakukan. Contoh seperti ini. Ini kita bisa X1, X2, X3 sampai jadi kita nggak usah pakai kalau eliminasi Jordan kan harus ini harus di 0 0 0 0. Oh, ini mah enggak. Jadi bisa cari langsung X1-nya berapa, X2-nya terus sampai selanjutnya. Caranya gini nih tuh. Jadi cara yang tadi iterasi dekomposisi sama eliminasi itu sama, tapi beda cara penyelesaiannya doang. Tapi tujuannya itu sama untuk mencari X1, X2, X3 juga gitu. Nah, ini iterasi pertama dimulai dengan tekanan awal, dihitung berikutnya dan bla bla bla. Terus yang kedua itu ada iterasi Jacobi. Mirip dengan Gauss-Seidel seperti yang sebelumnya, hanya semua nilainya itu diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan lagi pada iterasi ke I. Nah, OS sama dengan 0 dihitung X1, berikutnya dihitung X2 dengan X1 dengan 0. Iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai-nilai X yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Proses iterasi diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Nah, mungkin untuk materi persamaan linear cukup sampai sini saja. Kita langsung lanjut ke materi yang terakhir, yaitu interpolasi. Itu adalah metode yang keempat dalam metode numerik. Mungkin cukup sampai sekian, kita lanjut ke materi yang keempat. Oke guys, kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang keempat dari video saya, yaitu interpolasi. Nah, interpolasi itu ada 3 metode lagi, ada 3 cara penyelesaiannya lagi, yaitu interpolasi beda terbagi Newton, interpolasi Lagrange, dan interpolasi spline. Nah, interpolasi itu sendiri adalah mencari, jadi dia itu adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Jadi dia itu mencari nilai-nilai yang nggak ada pada data. Maksudnya apa sih ini?
Nah, bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Nah, pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linear, kuadratik, dan polinomial. Nah, Arya akan menjelaskan maksudnya ini nih, maksudnya mencari nilai-nilai yang tidak ada. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan diketahui data sebagai berikut. Dia kan ada dia itu x-nya itu cuma 4. Datanya itu cuma 4. Tapi ditanya x5 itu berapa nilai y-nya. Ya, kan kita nggak tahu lah kalau kita nggak tahu rumusnya mah. Nah, itulah fungsinya interpolasi, kita mencari data yang tidak ada, nilai-nilai data yang tidak ada menggunakan tiga metode yang tadi, metode yang beda Newton, Lagrange, sama Splint. Nah, untuk metode yang pertama adalah beda terbagi Newton. Beda terbagi Newton itu menggunakan fungsi pendekatan kubik. Nah, jadi interpolasi ini tuh sering disebut interpolasi kubik. Dan interpolasi ini juga merupakan pengembangan dari interpolasi kuadratik. Interpolasi linear menggunakan 4 titik. Jadi beda terbagi itu adalah interpolasi linear, yaitu x0, x1, x2, dan x3 yang berada paling dekat dengan nilai x. Nah, untuk nilai y, untuk sebuah nilai x adalah gini cara rumusnya. Kita coba dilihat lagi ya, rumusnya seperti ini, di mana B0-nya itu ini, B1 itu seperti ini, B2-nya seperti ini, B3, dan seterusnya. Kita contoh langsung ya, bercepat ya. Nah, diketahui datanya seperti ini. Sama, soalnya itu kita cari dulu nilai data yang kelima dari data yang keempat data ini. Nah, maka diambil itu kan 1, 4, 3, sampai ini. Carinya seperti tadi, B0, B1, B2, B3-nya berapa, C1, C2, dan C1-nya. Seperti itu. Terus metode yang kedua adalah recurrence, interpolasi recurrence. Recurrent. Nah, interpolasi beda terbagi dari itu untuk fungsi pendekatan polinomial yang tinggi akan terlalu panjang. Jadi, interpolasi recurrent membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali. Kalau tadi mah kan beda terbagi dari itu mah harus diturunkan B0-nya, B1, B2, B3. Kalau interpolasi recurrent itu tanpa harus menurunkan berkali-kali dan menggunakan fungsi pendekatan polinomial, menggunakan jumlah titik yang fleksibel tergantung pada order yang ingin digunakan. Nah, pada interpolasi ini, pada order ke n, nilai y pada sebuah nilai x diperoleh dengan y sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n l i dikali y i. Di mana L-nya itu seperti itu, rumusnya itu seperti ini, L itu. Nah, interpolasi Lagrange juga ada dua, yaitu interpolasi Lagrange order 2 dan interpolasi Lagrange order 3. Kalau order 2 itu menggunakan dua titik pendekatan x0 sama x1. Dan rumusnya itu untuk mencari nilai x-nya itu adalah y sama dengan LO di L0 dikali Y0 ditambah L1 dikali L1, Y1. Di mana L0-nya itu adalah itu dan L1 adalah itu. L1 adalah X dikurang S1. Nah, kita langsung lihat di contoh. Diketahui datanya itu seperti berikut. Ada 4 data ya. Nah, soalnya itu kita cari data yang kelima. Makanya kita ambil titik yang 0 sama 1, yaitu 4, 5, sama 7, 9. Nah, terus kita cari L0-nya pakai rumus yang sebelumnya, pakai rumus ini, si L0-nya. Dapat kan? Terus kita cari deh Y-nya, dikalikan, ditambah ini. Hasilnya ini, jadi ini adalah data X kelima. Sedangkan interpolasi Lagrange order ketiga itu menggunakan 3 titik pendekatan X0, X1, dan X2. Rumusnya itu juga sama seperti yang sebelumnya. Kan kalau rumus sebelumnya mah sampai S0 sama 1 doang. Kalau yang 5 sampai S2 juga, di mana L0-nya seperti ini, rumusnya tuh kayak gini nih. Lumayan panjang juga ya. Kita lihat contohnya. Kita cari X5 dari data ini. Kita ambil dari 1, 3, ini Y0, ini Y1, ini Y2, ini Y3. Karena ini cuma sampai Y2 doang, tuh. Jadi cuma sampai Y ini doang, 7, 9 doang. Soalnya 3 order, 1 order, 2 order, 3 order. Nah, caranya kayak tadi, masukkan X-nya. X-nya itu 5, X-nya itu 5 kan carinya X ke 5. Terus X1-nya itu X1-nya 4, X2-nya itu 7, dan seterusnya. Ini ntar pakai rumus ini kalau udah semua dicari, langsung dikalikan Y0, Y1, Y2, terus ditambahkan deh.
Y1, Y2, Y3, terus ditambahkan. Nah, untuk metode yang terakhir adalah spline. Menghubungkan titik-titik pada data yang berdekatan dengan sebuah garis lurus. Ini adalah persamaannya. Harus diingat ya, ini asalnya ada contohnya. Ini saya akan beri sebuah contoh. Diberikan tabel berisi 5 himpunan atau 5 data. Algoritma natural. Nah, cari nilai interpolasi saat X itu seperti ini. Berapa sih? Nah, kan ini cari X ketika ini. Tuh, ini datanya nih. I, sama FXI. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Untuk ini, masukkan tadi kan FX-nya itu kan 0,093 0,993 ditambah FX ini tuh yang tadi 0, ini di yang tadi 0,18183 terus ditambah 1 dikurang FXI yang ini terus mana sih. Nah, ini tuh dimasukinnya tuh pas di bagian ini nih, bagian ini nih. Bagian ini berarti kok thank you sih. Di bagian ini si X-nya. Karena kan X itu kan 1 ke 1, berarti si bagian X itu ini. Nah, lanjutin jadi seperti ini jawabannya. Tuh. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Hasil akhir dari ini ditambah ini dikali ini adalah ini. Bisa dihitung juga di rumah ya apakah benar. Nah, mungkin untuk materi yang terakhir atau interpolasi cukup sampai di sini. Mohon maaf bila kurang jelas. Saya kebut materinya, dipersingkat dan masukkan yang penting-pentingnya saja. Kayak tadi persamaan, contoh soal dan lain-lain. Mungkin ini adalah materi terakhir yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf bila kurang dan kurang memuaskan. Saya Arsa Putra, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.